Welcome to Chemistry Class. Halo teman-teman, perkenalkan aku Vila akan menemani kalian untuk belajar asam karboksilat si multifungsi. Adakah di antara kalian yang suka makan bakso? Terkadang orang menambahkan cuka agar menambah cita rasa pada bakso. Nah, cuka yang kita gunakan ini memiliki rumus kimia CH3COOH yang merupakan bagian dari kelompok besar senyawa asam karboksilat. Selain itu, asam karboksilat juga digunakan sebagai bumbu masak, pengawet, pembuatan cat, minuman, pembuatan plastik, pembasmi serangga, dan pencelup pakaian. Itulah mengapa asam karboksilat disebut sebagai si multifungsi. Sekarang sudah paham ya kenapa asam karboksilat disebut sebagai si multifungsi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mendeskripsikan rumus struktur asam karboksilat. Yang kedua, menerapkan aturan penamaan asam karboksilat, yupak, dan trivial. Yang ketiga, mengetahui sifat dan karakteristik senyawa asam karboksilat. Dan yang keempat, menganalisis beberapa kegunaan senyawa asam karboksilat. Asam karboksilat memiliki rumus umum CnH2nO2. Jadi, jika C-nya 2, maka hanya 2 dikali 2. Asam karboksilat adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus karboksil, yakni sebuah gugus karbonil dan sebuah gugus hidroksil. Sehingga struktur asam karboksilat adalah RCOOH dengan R adalah alkil. Nah, kira-kira penamaan asam karboksilat bagaimana ya? Untuk tata nama asam karboksilat, atom C pada gugus karboksil selalu mendapat penomoran pertama. Sehingga penomorannya adalah 1, 2, 3. Penamaan asam karboksilat dapat dilakukan secara yupak atau trivial. Untuk penamaan secara yupak, asam karboksilat diberi nama sesuai dengan turunan alkananya, di mana akhiran A pada alkana diganti dengan oat dan ditambah kata asam di depannya. Sehingga rantai induk dengan jumlah atom karbon 3 pada asam karboksilat menjadi asam propanoat dengan 5 jumlah atom karbon menjadi asam pentanoat dan seterusnya. Untuk cabang yang melekat pada rantai induk, maka penamaannya diletakkan di antara dua kata tersebut, seperti pada contoh. Karena cabang terletak pada rantai karbon nomor 3, maka penamaannya menjadi asam 3-metil butanoat. Sedangkan untuk contoh yang kedua, karena metil ada 2, yaitu terletak di posisi karbon nomor 2 dan nomor 3, maka penamaannya menjadi asam 2,3 dimetil butanoat. Untuk tata nama asam karboksilat secara trivial, biasa diberi nama sesuai dengan sumber asam karboksilat tersebut. Misalnya, senyawa asam metanoat diberi nama asam formiat karena ditemukan pada semut, Formica. Nama asam format atau asam formiat berasal dari bahasa Latin formica yang artinya semut. Pada abad pertengahan, ahli alkimia memperoleh asam format dengan menyuling semut merah.
Asam asetat berasal dari bahasa Latin acetum yang artinya cuka. Dalam keadaan murni disebut sebagai asam asetat glasial. Asam propionat berarti lemak pertama. Asam propionat merupakan asam karboksilat pertama yang menunjukkan beberapa sifat asam lemak yang diperoleh dari hidrolisis lemak. Sedangkan asam butirat dijumpai dalam mentega tengik yang dalam bahasa Latin butirom. Nah, untuk yang seterusnya bisa lihat di tabel ya. Setelah banyak belajar tentang tata nama asam karboksilat, sekarang kita akan membahas tentang sifat fisika asam karboksilat. Yang pertama, membentuk dimer asam karboksilat melalui ikatan hidrogen, sehingga mempunyai titik didih tinggi dibandingkan dengan senyawa-senyawa lain yang mempunyai berat molekul sama. Dimer itu dapat terlihat seperti di gambar ya. Yang kedua, semakin panjang rantai karbon, titik didih semakin tinggi. Terlihat pada tabel ya teman-teman, pada kolom titik didih dari atas ke bawah, titik didihnya semakin tinggi. Hal itu karena semakin panjang rantai karbon. Semakin panjang rantai karbonnya, maka butuh energi yang tinggi untuk memutuskan ikatan tersebut. Akibatnya, titik didihnya semakin tinggi. Yang ketiga, karena dapat berinteraksi dengan air melalui ikatan hidrogen, maka asam karboksilat larut dalam air dibandingkan dengan senyawa-senyawa lain yang mempunyai berat molekul sama. Untuk jumlah atom karbon 1-4 cenderung larut dalam air. Untuk jumlah atom karbon 5-9 sukar larut dalam air. Sedangkan untuk jumlah atom karbon 10 ke atas tidak larut dalam air. Untuk keasaman asam karboksilat dari atas ke bawah, maka keasamannya semakin menurun. Sekarang kita akan membahas beberapa reaksi-reaksi pada asam karboksilat. Yang pertama yaitu reaksi esterifikasi, merupakan reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol menghasilkan ester dan air. Misalkan teman-teman memiliki asam etanoat, kemudian mencampurkan dengan etanol dalam lingkungan asam, maka teman-teman akan menghasilkan etil asetat yang merupakan turunan dari hidrokarbon berupa ester, kemudian menghasilkan H2O atau air. Yang kedua adalah reaksi reduksi, merupakan reaksi ketika asam karboksilat direduksi dengan LiAlH4 atau litium aluminium hidrida dan kebanyakan zat bereduksi seperti hidrogen untuk menghasilkan alkohol primer. Misalkan kita punya asam butanoat, kemudian kita ingin mereduksi, maka kita menggunakan litium aluminium hidrida dan hidrogen untuk menghasilkan butanol seperti pada gambar, yaitu alkohol primer. Yang terakhir pada sesi ini adalah menganalisis beberapa kegunaan asam karboksilat. Yang pertama, asam formiat. Asam formiat merupakan cairan tidak berwarna yang berbau tajam dan mudah larut dalam air. Asam formiat digunakan sebagai zat penggumpal lateks atau getah karet dan zat desinfektan. Yang kedua adalah asam asetat. Asam asetat merupakan cairan tidak berwarna dan berbau tajam. Anhidrida senyawa ini digunakan sebagai salah satu bahan penting dalam industri serta rayon yang dikenal dengan selulosa asetat atau sutra tiruan. Selain itu, asam asetat juga digunakan sebagai bahan utama pembuatan polivinil asetat atau PVA yang merupakan bahan plastik dan lem. Kimia itu bukan cuma reaksi, tapi juga
cara kita membuat hidup lebih berwarna. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman semua bisa paham ya. Terima kasih dan sampai jumpa.